Di fisika belajar rangkaian seri, di biologi belajar taksonomi. Dimohon kepada setengah dewan juri untuk menyimak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim Siwontek dari Khairnas IPS dengan saya Nurul Lutfiana, saya Nabila Mustafa, dan saya Talisa Ilana akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Inovasi Pemanfaatan Kitosan dari Limbah Kulit Udang sebagai Biokomponen dalam Siwontek. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia masih menjadi problematika klasik yang belum terselesaikan. Menurut data dari water.org tahun 2020, diperkirakan sebanyak 28 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan air bersih. Salah satu penyebab kekurangan air bersih adalah pencemaran air. Kabar buruknya, limbah industri perikanan turut berperan dalam masalah ini. Padahal perikanan merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, terutama ekspor udang bekunya. Namun, di sisi lain, ekspor udang beku menghasilkan byproduct berupa kulit dan kepala udang yang dapat menyentuh angka hingga 300.000 ton per tahun. Apabila limbah ini langsung dibuang ke sungai, maka dapat menyebabkan kematian organisme air yang akan berpengaruh pada penurunan perekonomian negara. Juga dapat menyebabkan infeksi seperti dermatofitosis dan selulitis. Oleh karena itu, kami dari tim Siwontek berinisiatif untuk mengolah limbah kulit udang menjadi kitosan yang akan dimanfaatkan sebagai biokomponen dengan merancang IPA yang bernama Siwontek untuk mencegah dan mengurangi pencemaran air akibat limbah kulit udang, menambah harga pada limbah kulit udang, menambah ketersediaan air bersih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui cara mengurangi limbah kulit udang. Yang kedua, mengetahui cara menerapkan hasil limbah kulit udang berupa kitosan dalam IPA Siwontek. Yang ketiga, mengetahui metode penyaringan air limbah rusak. Kulit udang mengandung beberapa komponen utama, yaitu protein, kalsium karbonat, dan kitin. Kitin akan dihasilkan melalui proses deproteinasi dan proses demineralisasi. Tujuan dilakukannya proses deproteinasi adalah untuk memisahkan protein dari kitin. Sedangkan tujuan dilakukannya proses demineralisasi adalah untuk memisahkan senyawa organik atau mineral yang terkandung dalam kitin. Lalu, bagaimana dengan kitosan? Kitosan sendiri akan dihasilkan melalui proses deasetilasi. Tujuannya adalah untuk mengubah bubus asetamida pada kitin menjadi bubus amida pada kitosan. Deasetilasi kitin dari kitosan adalah kunci kualitas kitosan. Kualitas kitosan, emang kualitas kitosan bisa diukur ya? Tentu bisa dong. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua metode umum, yakni secara kualitatif dan secara kuantitatif. Pengukuran secara kualitatif dilakukan dengan uji dihidrin untuk menentukan keberadaan asam amino. Jika kitosan mengandung asam amino, maka dihidrin akan bereaksi dengan asam amino yang akan menghasilkan warna biru ungu. Semakin banyak asam amino pada struktur kitosan, maka akan semakin tinggi derajat deasetilasinya. Derajat deasetilasi apa itu? Hal ini berkaitan dengan metode pengukuran yang kedua, yakni secara kuantitatif. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur derajat deasetilasi kitin menggunakan FIR yang dibantu oleh software Origin melalui metode BEST. Dari grafik di samping diketahui bahwa amida 1 atau pupus NH semakin rendah, begitupun amida 2 atau pupus asetilnya. Setelah dihitung dan diketahui bahwa derajat deasetilasinya yakni sekitar 86%. Kenapa cuma 86%? Karena sebesar 14%-nya merupakan harga kitin yang tidak berhasil melepaskan bubus asetilnya, sehingga tidak dapat bertransformasi menjadi kitosan. Kenapa sih kita harus memakai koagulan dari kitosan benang? Karena bau luka bisa seperti tawas. Nah, mari kita buktikan bahwa kitosan lebih optimal daripada tawas dalam penjernihan air. Sebagai sampel, kami menggunakan air bekas cuci tangan anak setelah bermain tanah di wastafel yang memiliki pH sebesar 8 dan kekebalan sebesar 133 NIU. Dan pada ini kami menggunakan instrumental turbidimeter dan indikator universal pH. Dalam awal kami akan buatkan swab berupa tawas 1000 ppm dan kitosan 50 ppm yang akan dilarutkan dalam konsentrasi 5, 15, dan 25 ppm. Sedangkan setiap konsentrasinya akan dibuat 3 macam perbandingan antara air limbah dengan koagulan dengan perbandingan 10 banding 90, 20 banding 80, dan 30 banding 70. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode pengaruman cepat dengan kecepatan 300 fpm selama 2 menit, lalu dilakukan selama 10 menit. Lalu dihitung nilai turbiditas dan pH-nya akan didapat data sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa
kitasan yang lebih optimal adalah dengan konsentrasi 25 ppm dengan perbandingan 30:70 serta penurunan kepuruhan sebesar 89,17% pada pH 3. Sedangkan pada tawas yang lebih optimal adalah dengan konsentrasi 25 ppm dengan perbandingan 20:80 serta penurunan kepuruhan sebesar 63,83% pada pH 4. Terbukti bukan bahwa kitasan kulit udang lebih optimal dalam penjernihan air. Masih kurang ngerti nggak sih? Ayo pakai siwanteh. Tapi dalam ini kami hanya membuat miniatur alatnya saja. Kenapa sih harus siwanteh? Karena siwanteh memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, yaitu memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami, sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, serta mudah didapatkan karena tersedia di alam. Dan yang terakhir, mudah diaplikasikan karena memiliki sifat portable. Alat ini memiliki 4 tabung. Di masing-masing tabungnya terjadi serangkaian proses penjernihan air. Pada tabung pertama terjadi proses presedimentasi, di mana kotoran-kotoran yang terbawa oleh air ketika mencuci tangan akan mengendap. Pada tabung kedua terjadi proses koagulasi. Tujuannya untuk menyiapkan partikel padatan dalam air baku yang semulanya tidak bisa mengendap menjadi mudah mengendap. Koagulan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi tawas dan kitosan. Koagulan akan diaduk menggunakan metode pengadukan cepat hingga larut. Pada tahap ketiga, yakni terjadi proses flokkulasi. Tujuannya untuk menyiapkan padatan tersuspensi dalam air untuk dibuang. Flokulan yang dipakai dalam penelitian ini adalah biji moringa aloe atau kelor sebesar 5 mg per mililiter. Kelor sebelum digunakan akan dihaluskan terlebih dahulu hingga menjadi serbuk. Flokulan akan diaduk menggunakan metode pengadukan lambat hingga larut. Pada tabung keempat terjadi proses filtrasi. Tujuannya untuk mereduksi air dari zat tersuspensi kontaminan melalui media berpori. Media filtrasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pasir silika, karbon aktif, manganes, pasir aktif, batu zeoloid, dan kapas alami. Ini merupakan air hasil penjernihan menggunakan siwanteh. Mari kita uji menggunakan 2 instrumental tadi. Pertama, dengan koagulan tawas, konsentrasi 25 ppm dengan perbandingan 20:80, dapatkan pH sebesar 6 dan kepuruhan sebesar 1,10 mg. Kedua, dengan koagulan konsentrasi 25 ppm dengan perbandingan 30:70, dapatkan pH sebesar 7 dan kepuruhan sebesar 6,38 mg. Dapat disimpulkan bahwa kepuruhan air menggunakan koagulan tawas mengalami penurunan sebesar 99,1%, sedangkan kepuruhan air dengan koagulan kitasan mengalami penurunan sebesar 99,7%. Dari serangkaian pengujian tersebut dapat kita kesimpulan bahwa air hasil penjernihan tersebut layak disebut sebagai air bersih karena memenuhi kriteria air bersih menurut WHO. Siwanteh dapat diaplikasikan pada wastafel taman kota, sekolah, rumah, ataupun tempat umum lainnya. Hasil penjernihan air siwanteh dapat digunakan untuk kegiatan outdoor seperti menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan lainnya. Kami berharap siwanteh dapat diimplementasikan pada masyarakat luas jauh dari pemanfaatannya dalam menanggulangi krisis air. Together with Siwanteh, wastewater treatment plant tools, realize the 6 point of SDGs goals. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Laboratorium ISA ITS untuk melakukan praktikum pembuktian keoptimalan koagulan berupa kitosan dan tawas pada ipal Siwanteh dalam menjernihkan air. Yuk ikuti keseruannya. Awalnya kita konsultasi terlebih dahulu dengan seorang analis. Setelah berkonsultasi, kita menyiapkan bahan dengan menimbang bahan sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita mulai membuat stok larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda yang digunakan sebagai pembanding nanti. Lalu kita campurkan air limbah dan larutan kitosan atau tawas sesuai perbandingan yang telah ditentukan. Aduk campuran larutan tersebut menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm selama 2 menit, lalu diendapkan selama 10 menit. Setelah selesai pengendapan, kita mulai mengecek pH dan tingkat kekeruhan air menggunakan alat turbidimeter. Telah didapat data pengukuran setiap sampel lalu dibandingkan dari seluruh sampel antara kitosan dan tawas yang lebih optimal. Pengujian seluruh kitosan dan tawas yang lebih optimal yakni menggunakan alat Siwanteh. Setelah itu diuji hasil air yang menggunakan tawas sebesar 1,10 mTU dan kitosan sebesar 0,38 mTU. Ternyata hasil air yang lebih jernih yaitu menggunakan biokoagulan kitosan.